Puji Tuhan. Haleluya. Salam. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan kembali untuk memasuki ibadah sesi kedua, ibadah Natal Persekutuan Pengajaran Tabernakel, untuk yang kedua kalinya berlangsung. Sehingga tadi malam kalau kita perhatikan kesaksian dari atau kata sambutan dari pengurus daerah 1 Komisaris 2 Gereja Pantai Kosta Tabernakel, baru dia mengenal Persekutuan Pengajaran Tabernakel. Saudara, mungkin sebagian dari antara kita sudah pernah mengenal yang disebut kabar mempelai internasional. Ada yang disebut pengajaran mempelai Alkitabiah. Memang Alkitabiah. Kabar mempelai internasional memang harus pesta nikah ini bangsa kafir dan Israel harus bersatu. Jadi tidak bisa dipungkiri. Kita harus mengakui itu semua tanda bahwa kita adalah anggota tubuh yang berbeda tapi satu, lalu sempurna. Itulah pengaplikasian atau pengakuan kita bahwa memang hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Haleluya. Dengan kesatuan dari anggota tubuh yang berbeda ini, itu merupakan aplikasi bahwa betul-betul kita mengakui bahwa hanya satu pemimpin. Jangan sampai, karena ini hari-hari terakhir saudaraku, di hari-hari terakhir ini banyak bermunculan Mesias. Mesias ada di sana, Mesias ada di situ, di sini. Berarti terjadi pengelompokan yang luar biasanya. Ketika dia menerima satu kelompok, dia tidak bisa lagi menerima kelompok lain. Dia merasa lebih baik, lebih benar, kelompok yang lain menjadi salah. Maka tadi malam kita sudah dikuatkan, diyakinkan, memang kita harus satu. Haleluya. Puji Tuhan. Dimulai dari nikah dan rumah tangga, makin membesar nikah dalam penggembalaan, makin besar nikah tidak antar penggembalaan, makin besar nikah antar denominasi gereja, makin besar nikah antara kafir dan Israel. Itulah yang disebut kabar mempelai internasional. Amin saudara. Lalu oleh karena kemurahan hati Tuhan, 3 tahun yang lalu Persekutuan Pengajaran Tabernakel dideklarasikan dengan 2-3 saksi, baru 1 perkara dianggap sah. Waktu itu kalau saya tidak salah, Bapak Pendeta Nababan turut mendeklarasikan Persekutuan Pengajaran Tabernakel. Bapak Pendeta Mulyadi turut mendeklarasikan, masih ada lagi Bapak Pendeta Nababan muda yang pakai kacamata ya, turut mendeklarasikan Persekutuan Pengajaran Tabernakel. Waktu itu kami hanya beberapa saja. Mungkin dianggap sebelah mata. Dan memang kami juga waktu masuk ke kota Medan, mungkin juga saya tidak bilang ditolak, mungkin juga bertanya-tanya siapa ini. Waktu kami memperkenalkan diri dari Serang, orang belum mengenal ada GPT di Serang. Tetapi puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, rekan-rekan hamba Tuhan mau menerima keberadaan kami satu persatu, dan kita juga bisa berkumpul lewat media sosial, internet, video internet, juga lewat majalah-majalah yang Tuhan percayakan untuk kami bagi per 3 bulan dengan gratis, cuma-cuma. Lalu dengan segala yang sudah terjadi itu, lalu kita dikumpulkan siang hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Tetapi bukan karena kami bisa, semua karena kemurahan hati Tuhan.
Dan oleh kemurahan hati Tuhan ini, kami tidak sia-siakan, bahkan lebih lagi kami harus bisa berbuat kalau Tuhan kehendaki. Amin, saudara. Dan persekutuan pengajaran tabernakel ini tidak menghalangi untuk mengikuti persekutuan-persekutuan yang lain, karena kita anggota tubuh Kristus. Amin, saudara. Tidak boleh dihalang-halangi. Puji Tuhan. Sebaliknya, kita juga harus membuka diri kepada yang lain, supaya orang lain juga bisa menerima keberadaan kita. Itulah aplikasi bahwa hanya satu pemimpin, yaitu kalau kita tidak satu, kita tidak bisa mengatakan hanya satu pemimpin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tadi malam sedikit dulu saya tambahkan bahwa kita sudah melihat pembantaian itu, berarti kemurnian dan kebenaran. Lalu pengguntingan bulu domba, itulah kasih, menyangkut pengampunan, berarti kasih. Jadi kemurnian dan kebenaran, emas dan mur, dan akhirnya kita bisa mempersembahkan kemenyan. Dan itu merupakan dari ruangan suci juga akhirnya sampai ke ruangan maha suci. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saja tidak terjadi pembantaian, tidak mungkin ada kemurnian dan kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Kemurnian itu tadi malam kita sudah lihat adalah kaca bening. Dari luar Tuhan bisa melihat, menembusi hati yang paling dalam, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Tetapi bukan berarti kalau hati yang dalam itu bisa dilihat oleh Tuhan, bisa dilihat oleh suami, bisa dilihat oleh istri, bisa dilihat oleh sidang jemaat, bisa dilihat oleh siapapun. Bukan berarti dosa itu bisa masuk ke dalam, karena ada penghalang kaca bening, kemurnian iman. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur sekali dalam hal ini. Kebenaran juga datang dari salib, ya. Amin, saudara. Tidak bisa dipungkiri, bukan dari kepintaran. Lalu kemudian pengguntingan bulu domba, itulah kemenyan. Setiap kehidupan yang hidup dalam doa penyembahan besar, misbah doa besar, terlepas dari daya tarik bumi. Semua benda kalau dilempar ke atas pasti jatuh, tapi asap dupa kemenyan tidak bisa ditarik. Biar bumi punya daya tarik, tidak bisa. Haleluya, puji Tuhan. Tadi malam sudah Rasul Paulus menanam. Apa yang sudah ditanam harus disiram. Lalu selanjutnya Tuhan yang memberi pertumbuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Baik, kita berdoa bersama-sama kiranya Tuhan kembali menyatakan kasih, kemurahan dan rahmatnya bagi kita siang hari ini lewat tema yang sama. Haleluya. Kita mohonkan kemurahan Tuhan, dengan rendah hati kita mohonkan kemurahan Tuhan dalam doa-doa kita saat ini. Saya juga tidak lupa menyapa umat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming atau video internet di dalam maupun luar negeri dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama-sama. Mari segera kita mengikuti tema yang terpampang di sini, bahwa Yesuslah Mesias. Tetapi tidak mengapa, kita baca kembali Yohanes pasal 20 ayat 31. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Ya, semua kejadian yang terkait dengan pribadi Yesus Kristus dicatat, walaupun bukan semuanya. Terus supaya kamu percaya. Supaya kamu, siapa? Saya, dia, kita semua percaya terus bahwa Yesuslah Mesias. Bahwa Yesuslah Mesias. Yakin, percaya Yesus Mesias? Yesus, bahwa Yesuslah Mesias, tidak ada lagi Mesias lain. Kalau ada mengaku diri saya pemimpin di dalam satu kelompok, saya bapak di dalam satu kelompok, saya adalah yang lebih hebat dalam satu kelompok, itu Mesias palsu. Itu Mesias palsu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi intinya bahwa Yesuslah Mesias. Haleluya.
Tuhan, ini momen lahirnya Natal, lahirnya Yesus. Mari kita lihat lahirnya Mesias. Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang-orang Majus dari timur. Ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Terus, kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. ya, kita datang menyembah Mesias ya, amin saudaraku. Kita datang ke sini bukan sekedar kumpul-kumpul, betul? Haleluya, puji Tuhan. Kita datang untuk menyembah Mesias, dan selanjutnya nanti menjadi saksi-saksi ilahi. Saksi ilahi mempersembahkan 3 perkara, emas, mur, dan kemenyannya. Haleluya, puji Tuhan. Terus, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ya, terkejutlah ia. Oh, terkejut. Dia nggak suka ada pemimpin lain. Terkejut. Terus beserta seluruh Yerusalem, imam-imam kepala, tua-tua, ahli Taurat, terkejut. Terus maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Ya. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Puji Tuhan. Ayat 1, pembacaan dari ayat 1 sampai dengan ayat 4 ini menceritakan tentang kelahiran Mesias. Kemudian lahirnya Mesias ini pada zaman Raja Herodes. Pada zaman Raja Herodes. Hal ini memberi suatu pengertian tentang hal ini. Hal ini memberi suatu pengertian bagi kita. Kenapa dia harus lahir pada zaman Raja Herodes? Itu memberi suatu pengertian bagi kita. Maka pengertian itu selanjutnya bisa ditemukan pada ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Baca. Mereka berkata kepadanya. Mereka berkata, ahli Taurat, imam kepala berkata, terus Di Betlehem di tanah Yudea. Mereka ahli Taurat. Terus, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Terus, dan engkau Betlehem tanah Yehuda. Terus, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Terus, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Puji Tuhan. Mesias adalah seorang pemimpin. Mesias yang dilahirkan tadi pada zaman Raja Herodes ternyata seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu harus menggembalakan sidang jemaat. Amin saudaraku. Pemimpin itu harus menggembalakan sidang jemaat. Kalau menggembalakan berarti gembala harus ada di depan, bukan di belakang. Gembala kambing domba itu harus di depan, bukan di belakang. Kalau gembala bebek di belakang, ayo gitu. Tapi dia di belakang. Kalau gembala kambing domba, pemimpin itu harus di depan untuk mengikuti contoh teladan. Perkataan, perbuatan, gerak-geriknya harus bisa dicontoh teladan oleh kawanan domba Allah. Amin saudaraku. Jadi Mesias adalah seorang pemimpin untuk menggembalakan sidang jemaat. Matius 23:10. Demikian firman Tuhan. Ya. Janganlah pula kamu disebut pemimpin. Jangan kamu disebut pemimpin terus. Karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Haleluya. Puji Tuhan. Hanya satu Mesias, yaitu hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Dialah pemimpin di atas segala pemimpin. Dialah pemimpin yang sejati. Ayat 11-12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, setelah menunjukkan bahwa hanya satu pemimpin, baru dilanjutkan ayat 11-12, yaitu barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tanda bagi mereka yang mengakui hanya satu pemimpin, yaitu hamba-hamba Tuhan yang rendah hati. Haleluya. Tanda bagi mereka yang mengakui hanya satu pemimpin, yaitu mereka itu adalah hamba-hamba Tuhan yang rendah hati. Kalau dia tidak rendah hati,
dia tidak akan pernah mengakui bahwa hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Walaupun mulut selalu berkata, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus kepala gereja, tapi kalau dia tidak rendah hati, dia tidak dalam aplikasi, dalam praktek perbuatan sehari-hari, dia tidak akan pernah mengakui hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Jadi yang mengakui hanya satu pemimpin, yaitu Mesias, adalah hamba-hamba Tuhan yang rendah hati. Perkataannya rendah, sikap perbuatannya juga selalu rendah di bawah, bukan dibuat-buat. Haleluya, setuju? Puji Tuhan. Haleluya. Baik, sekarang kita lihat dulu di dalam Injil Lukas pasal 22. Ini gambaran dari, semoga ini bukan gambaran kita ya. Injil Lukas 22 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ya. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadi ya, terus terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Ini peristiwa percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Terus siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Puji Tuhan. Lihat, terjadi pertengkaran di antara murid-murid. Kenapa terjadi pertengkaran di antara murid-murid? Karena satu dengan yang lain berlomba-lomba untuk saling membesarkan dirinya, tidak berlomba-lomba untuk saling merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ketika mereka berlomba-lomba untuk diakui orang lain, kehidupannya diakui oleh orang lain, lalu disitulah terjadi pergesekan, lalu disitulah terjadi pertengkaran, lalu disitulah terjadi perselisihan satu dengan yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saya berdiri di sini bukan untuk diakui, bukan untuk diakui. Murni hati saya membawa pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel ini sesuai dengan apa misi dan visi yang Tuhan tanam di hati saya ini. Tidak lebih, tidak kurang. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi ketika murid-murid berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar, justru bertengkar. Lalu kita lihat ayat 25. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Puji Tuhan. Ketika murid-murid berlomba-lomba untuk menjadi siapa yang terbesar, saat itu Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka. Itu ukuran pemimpin di dunia. Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka. Itu ukuran pemimpin di dalam dunia. Kemudian ukuran pemimpin di dunia, orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Itu ukuran untuk menjadi seorang pemimpin di dunia sana, yaitu raja-raja bangsa-bangsa memerintah. Kemudian orang-orang yang menjalankan kuasa, yang berkuasa, disebut pelindung, pemimpin. Itu ukuran dunia. Jadi setiap kali kita hamba-hamba Tuhan berusaha untuk berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar, berarti kita sama seperti orang dunia. Haleluya. Berarti kita sama dengan orang dunia. Bukankah darah Yesus merendahkan diri ke dunia orang mati, lalu darahnya tercurah untuk memanggil, menjemput kita dari kegelapan, untuk selanjutnya dijadikan imamat rajani. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang benar pemimpin di dalam Tuhan. Ayat 26, baca. Tetapi kamu tidaklah demikian. Jangan ya, kita bukan orang dunia lagi ya. Haleluya. Hargai darah salib. Terus, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, yang terbesar. Terus, dan pemimpin sebagai pelayan. Puji Tuhan. Lihat pemimpin di dalam Tuhan. Yang terbesar
hendaklah menjadi sebagai yang paling muda. Itu pemimpin di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, pemimpin dia harus melayani Tuhan. Itu yang disebut pemimpin di dalam Tuhan, yaitu yang terbesar hendaklah menjadi yang paling muda. Kemudian pemimpin sebagai pelayan. Pemimpin itu harus melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Lalu kemudian kita akan melihat tadi yang terbesar menjadi yang paling muda, pemimpin sebagai pelayan. Mari kita ikuti apa yang disebut muda dan pelayan. Dimulai tentang muda. Dimulai tentang muda. Muda sinonimnya minim pengalaman. Kalau minim pengalaman berarti senantiasa ingin diajar. Amin saudaraku. Muda sinonimnya minim pengalaman, artinya senantiasa ingin diajar. Puji Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Kita rindu untuk menerima, memperoleh mahkota kemuliaan yang tidak layu. Haleluya. Baik, kalau begitu, marilah kita perhatikan bersama-sama ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu, Ya. hai orang-orang muda. Hai orang-orang muda, hai yang minim pengalaman, terus Tunduklah kepada orang-orang yang tua. tunduk kepada orang-orang yang tua. Terus Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu Ya. seorang terhadap yang lain. dia terus Sebab Allah menentang orang yang congkak, Ya. tetapi mengasihani orang yang rendah Ya. hati. orang muda tunduk kepada yang tua. Orang muda yang minim pengalaman senantiasa rindu untuk memperoleh, mendapatkan ajaran dari pengalaman-pengalaman yang senior, yang punya pengalaman. Karena Tuhan menghendaki hamba Tuhan yang rendah hati. Tuhan membenci hamba Tuhan yang congkak tinggi hati. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan sampai saya muda tetapi merasa tua, tidak perlu diajar. Sebab itu saya selalu merindukan hamba-hamba Tuhan selalu ada bersama dengan saya kalau malam. Ada Om Mahid, ada Bapak Pendeta Sinagan, GPDI, ada Eborus BKII, ada juga teman-teman yang muda dan senior. Saya rindu untuk bersama-sama kita melayani Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Jangan sampai muda tetapi tidak mau diajar. Justru saudaraku, kita rindu untuk memperoleh ajaran yang baik dari Tuhan. Itu merupakan kekayaan rohani. Kerendahan hati itu adalah kekayaan rohani yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya. Tidak ada yang bisa menandingi kerendahan hati. Mau kemana dia dijatuhkan? Kalau dia sudah rendah sampai ke titik nol, tempat mana dia jatuh lagi? Tidak ada tempat bagi dia lagi. Itu kekayaan rohani yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ke-6. Karena itu, Ya. rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, Ya. supaya kamu ditinggikannya Ya. pada waktunya. Oleh sebab itu, biarlah kita merendahkan diri kita masing-masing di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan itu kuat, saudaraku. Rekan-rekanku hamba Tuhan, tangan Tuhan itu kuat, tidak lemah. Kita tidak bisa lawan tangan Tuhan yang kuat. Maka mau tidak mau, kita setuju tidak setuju, enak tidak enak, mau tidak mau, harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Karena tangan Tuhan itu kuat. Maka seorang hamba Tuhan mau tidak ada pilihan dua, hanya satu, mau tidak mau, harus merendahkan diri. Lihat, ketika hamba Tuhan mau coba-coba, saya pergi dulu ke sini, coba perhatikan. Ketika seorang hamba Tuhan berusaha untuk meninggikan dirinya,
Seharusnya tadi hamba Tuhan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kalau hamba Tuhan dia berusaha untuk meninggikan diri, disip pada gejolak. Seperti murid-murid tadi, ketika mereka masing-masing murid-murid berusaha berlomba-lomba untuk meninggikan diri, justru kles. Haleluya. Dan tidak ada lagi pilihan bagi kita. Haleluya. Tidak ada lagi pilihan bagi seorang hamba Tuhan selain harus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tidak ada yang bisa lawan tangan Tuhan. Kecuali kalau kita tidak mau jadi lagi hamba Tuhan lagi, bilang saja, habis panggilanku Tuhan. Goodbye, sampai di sini saja. Itu bukan Ebenezer. Haleluya. Itu ujung maut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Baik. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Ya, itu harus kita ketahui. Ya, terus? Demikianlah hendaknya orang memandang kami. Ya, memandang kami siapa? Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan rasul, terus? Sebagai hamba-hamba Kristus. Sebagai hamba Tuhan, terus? Yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Sebelum diselesaikan ayat 2, ada yang harus saya tambahkan. Kepada hamba Tuhan dipercayakan pembukaan rahasia firman. Amin, saudaraku. Kepada hamba Tuhan dipercayakan pembukaan rahasia firman. Ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian. Kalau memang Tuhan mau percayakan pembukaan firman untuk selanjutnya disampaikan kepada sidang jemaat yang Tuhan percayakan, maka dari hamba Tuhan itu dituntut bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Iya, yang dituntut dari hamba Tuhan yang rendah hati, yang dituntut dari hamba Tuhan yang sudah dipercaya pembukaan adalah harus dapat dipercaya. Harus dapat dipercaya. Setuju? Ingin dipercaya Tuhan. Kalau mau dipercaya dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar lagi. Itulah artinya fellowship ini. Kita butuh dicas kembali. Bukan semata-mata kumpul-kumpul saja, tapi kita butuh gairah lagi yang baru dari Tuhan Yesus untuk menggerakkan kita di dalam melayani Tuhan. Bukan berarti siapa yang lebih besar, siapa yang lebih hebat. Tidak, Tuhan yang lebih hebat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Maka saya tidak merasa rugi. Saya bukan untuk menyombongkan. Kami ini kecil, tapi saya rindu menjadi seperti jemaat Makedonia. Tidak sedikit yang kami persembahkan untuk acara ini. Kalau saya kumpul-kumpul untuk daging saya enak sudah. Tapi tidak. Saya ingat ayat ini. Rahasia firman dipercaya. Maka yang dituntut dari seorang hamba Tuhan apa? Harus bisa dipercaya. Jangan sampai tidak bisa dipercaya. Bikin malu Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan tersinggung ya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya terima dari Tuhan Yesus. Jangan sampai kita kapok di tahun depan lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Titus 2 ayat 9 sampai 10. Titus 2 ayat 9 sampai 10. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Ya. Hamba-hamba. Hai hamba-hamba. Terus hendaklah taat kepada tuannya. Ya. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Dan berkenan kepada mereka. Terus jangan membantah. Jangan membantah. Jangan curang. Jangan curang dapat dipercaya. Terus tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Tulus. Kemudian setia. Terus
supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Puji Tuhan, haleluya. Hamba-hamba yang taat kepada Tuhannya, hamba-hamba yang taat kepada Tuhannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, yaitu adalah satu, hamba yang tidak membantah. Dua, hamba yang tidak curang. Amin, saudara dulu. Yang hamba yang taat kepada Tuhannya adalah hamba yang tidak membantah Tuhannya. Satu, dua, tidak curang. Puji Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan untuk mengadakan fellowship semacam ini, apapun harga yang harus dibayar, jangan membantah. Panitia GBT Betania jangan membantah. Amin. Jangan dibantah. Puji Tuhan. Apa yang Tuhan mau, jangan dibantah. Kami juga diutus ke Sumatera. Memang kalau pakai logika, wah habis-habisan. Tapi jangan dibantah. Karena Tuhan ingin hatinya sampai di Sumatera. Jangan dibantah hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rekan-rekan hamba Tuhan, saya hargai. Saya tahu undangan ini tidak dibantah. Haleluya. Juga yang Jabodetabek, saya tahu pengorbanan kita masing-masing. Tetapi jangan dibantah. Kita hamba Tuhan. Jangan membantah. Kalau kita tidak membantah, sidang jemaat nanti tidak membantah. Enak kita. Enak. Enak teman. Awal mula memang sakitnya melawan, ditegur sama merokok melawan. Tapi kalau kita terus setia, kita tidak membantah apa yang Tuhan mau, nanti jemaat tidak membantah. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, jangan curang. Jangan curang. Banyak kali kita curang. Waktu menyembah tidak digunakan menyembah, itu curang waktu. Harus membaca firman, persiapan kepada sidang jemaat, tidak digunakan waktu itu, curang namanya. Jangan curang. Itu hamba Tuhan yang berbahati, taat kepada Tuhannya. Yesus Kristus Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi sebaliknya, perhatikan, jangan membantah, jangan curang. Sebaliknya, hendaklah seorang hamba Tuhan yang rendah hati dalam keadaan dua hal. Satu, tulus. Dua, setia. Tulus berarti bekerja, melayani pekerjaan Tuhan dari hati. Itu yang disebut tulus. Bekerja bukan karena sebuah aturan-aturan, bukan karena sebuah perintah-perintah, tapi bekerja dari hati. Itu yang disebut tulus. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian setia. Setia berarti bertanggung jawab sampai kesudahannya. Rasul Paulus sampai garis akhir, dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Setelah terjadi pembukaan rahasia firman, garis akhir itu adalah kesatuan tubuh. Garis akhir pelayanan Yesus adalah di kayu salib. Tidak ada satupun tulang-tulangnya yang dipatah-patahkan. Berarti terwujud kesatuan tubuh. Haleluya. Ayo biarlah kita semua setia sampai terwujudnya kesatuan tubuh Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Oh haleluya. Biarlah kiranya kita betul-betul menjadi hamba yang tulus, bekerja dari hati, bukan karena sebuah aturan. Kemudian setia berarti bertanggung jawab sampai garis akhir. Berarti tanggung jawab kita adalah membawa sidang jemaat dalam rangka pembentukan tubuh Kristus yang sempurna menjadi sidang mempelai wanita Tuhan Yesus. Haleluya. Sehingga dengan demikian dalam segala hal memuliakan ajaran Allah.
Demikianlah cara kita memuji kemuliaan Tuhan. Demikianlah seorang hamba Tuhan memuji kemuliaan Tuhan. Tidak ada cara lain untuk memuji kemuliaan Tuhan selain tulus dan setia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Barulah kita kembali memperhatikan Injil Lukas pasal 22 tadi. Ayat 27, tapi tidak mengapa pembacaan ayat 26 supaya ada studi banding. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kamu tidaklah demikian. Ya, pemimpin hamba Tuhan yang rendah hati disebut pemimpin dalam rumah Tuhan. Terus, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda. Rendah hati di bawah tangan Tuhan. Amin, saudaraku. Kemudian, dan pemimpin sebagai pelayan. Pemimpin sebagai pelayan. Haleluya. Pemimpin sebagai pelayan. Baik, sekarang ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar? Siapa yang lebih besar? Terus? Yang duduk makan atau yang melayani? Ya, yang duduk makan atau yang melayani. Kita sekarang duduk makan ya, berpesta ya. Sebab anak domba Allah telah disembelih ya. Amin, saudaraku. Dagingnya benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita sudah berpesta. Siapa yang lebih besar? Saya atau saudara? Saya atau saudara? Jujur dulu. Yang duduk makan atau yang melayani? Yang duduk makan. Maka saya harus hormati Tuhan. Tuhan ada di sini. Saya hormati. Saya harus jujur. Jangan membantah. Tuhan ada di sini. Anak domba Allah telah disembelih. Jangan bantah, jangan curang. Terus, bukankah dia yang duduk makan? Ya. Terus, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Tapi Yesus berkata, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus adalah pemimpin sejati di sepanjang masa. Haleluya. Tidak tertandingi. Inilah contoh yang harus kita ikuti ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bahagia, tentu kita juga bahagia karena Tuhan memperhatikan keadaan kita saat ini. Tuhan melihat hati kita saat ini. Sekarang marilah kita ikuti contoh hamba-hamba Tuhan yang rendah hati ya. Contoh-contoh hamba Tuhan yang rendah hati ada 3. Yang pertama, Injil Yohanes, semuanya berkaitan dengan Mesias. Injil Yohanes 1 ayat 36. Yang pertama, Injil Yohanes 1 ayat 36. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Murid-murid Yesus yang pertama. Ya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat, terus ia berkata untuk yang kedua kali, lihatlah anak domba Yesus, lihat anak domba Allah. Dia berkata kepada 2 murid. Ketika Yesus lewat, Yohanes Pembaptis berkata kepada 2 murid, lihatlah anak domba Allah. Ini untuk yang kedua kali dia katakan. Untuk yang pertama kali di ayat 29 tidak usah dibaca. Yohanes berkata kepada murid-muridnya, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kedatangan Yesus yang pertama disebut anak domba Allah yang disembelih, menghapus dosa dunia. Amin, saudaraku. Kedatangan Yesus yang kedua kali tampil sebagai anak domba Allah, tampil sebagai raja dan mempelai pria surga. Bukan lagi anak domba yang disembelih, melainkan anak domba Allah, tampil sebagai raja dan mempelai pria surga. Ayo, ada himbauan, lihatlah anak domba Allah, lihatlah raja dan mempelai pria surga. Setuju? Setuju? Puji Tuhan. Terus baca. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Ya, puji Tuhan. Biar kita memiliki roh murid supaya dengar-dengaran. Terus? Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ya, terus? Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ya, menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Ya. Lalu berkata kepada mereka, Ya. apakah yang kamu cari? Terus? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ya.
setelah mendengarkan himbauan dari Yohanes Pembaptis, 2 murid mengikuti Yesus. Karena 2 murid mengikuti Yesus, Yesus melihat, apa yang kamu cari dari saya? Jawaban yang spontanitas dari mulut 2 murid Yohanes Pembaptis adalah Rabi. Rabi artinya guru. Dari jawaban ini, dari pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka itu adalah hamba Tuhan yang dengar-dengaran. Kalau ada guru, ada murid. Guru mengajar, murid mendengar. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Barulah kemudian ayat 40 langsung. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Ternyata 2 dipanggil, yang mengikuti hanya 1, yaitu Andreas. Jadi tidak semua orang bisa menghargai kedatangan Yesus nanti sebagai Raja dan mempelai di surga. 2 dipanggil, hanya 1 mengikut. Ayo, bagaimana dengan keadaan kita sekarang ini? Mau menghargai kedatangan Yesus tampil sebagai Raja dan mempelai di surga? Jadilah seperti Andreas. Tapi belum berhenti sampai di situ kerendahan hati Andreas. Lanjut. Ayat yang ke 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias. Kami telah menemukan Mesias. Terus artinya Kristus. Artinya Kristus. Pernyataan daripada Andreas kepada saudaranya Simon Petrus, kami telah menemukan Mesias, menunjukkan bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Tadi hanya 1 pemimpin, yaitu Mesias. Barang siapa yang terbesar, hendaklah menjadi yang termulu. Berarti rendah hati. Kalau dia mengakui hanya 1 pemimpin, yaitu Mesias, berarti Andreas ini adalah seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Titik. Kita tidak usah ragu di situ. Tadi sudah dijelaskan di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 10, lanjut 11 dan 12. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Kemudian ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus. Andreas membawa Simon kepada Yesus. Terus Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Puji Tuhan. Tanda kerendahan hati seorang hamba Tuhan adalah membawa Simon kepada Yesus, supaya hamba Tuhan lain juga mengakui hanya 1 pemimpin, yaitu Mesias. Jangan dibawa orang lain untuk menjadi kehidupan yang sombong. Seperti ahli Taurat orang Farisi, mereka melayani hanya untuk pamer-pamer. Di dalam Injil Matius pasal 23 itu, menaruh beban-beban di pundak orang tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Kenapa? Karena mereka melayani hanya untuk dilihat oleh orang lain. Tetapi di sini kita melihat kerendahan hati daripada Andreas ini, membawa Simon kepada 1 pemimpin, yaitu Mesias, supaya juga Simon menjadi hamba Tuhan yang rendah hati. Itulah kerinduan saya. Biarlah persekutuan ini membawa kita semua kepada 1 pemimpin, yaitu Mesias, sebagai hamba-hamba Tuhan yang rendah hati. Apapun yang kita miliki, Bapak Pendeta Mulyadi, saya bersyukur teman saya satu angkatan di Makassar, Lemkin dari Makassar, sekarang dipakai Tuhan dalam penginjilan. Tapi jangan sombong ya Pak, kita rendah ya Pak. Puji Tuhan. Pak Sunaga sebagai Ketua Sinode, kita rendah ya Pak, jangan tersinggung ya. Rekan-rekanku yang jemaatnya banyak, jangan sombong, tetap rendah hati ya. Rekan-rekanku dari Tangerang, tetap rendah hati ya. Haleluya. Puji Tuhan. Semua karena anugerah kok. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, baru kembali lagi baca 42. Ada sesuatu yang luar biasa. Baca. Ia membawanya kepada Yesus. Ya.
Yesus memandang dia dan berkata, setelah Simon dibawa ke hadapan satu pemimpin yaitu Mesias, terus engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Yesus memandang Simon dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Di sini tidak kita temukan ada sesuatu, tetapi di ayat lain, mari kita lihat Injil Matius 16. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 14, baca. Demikian firman Tuhan, pengakuan Petrus. Iya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Injil Yohanes ya. Injil Matius 16 ayat 13 sampai 14, baca. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Di Filipi, terus ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? terus Jawab mereka, yang diwakilkan oleh Petrus, terus ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ya. ada juga yang mengatakan Elia, Ada yang mengatakan Elia, terus dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. puji Tuhan. Di sini pada ayat 13 Yesus bertanya kepada murid-murid, kata orang Yahudi, siapakah anak manusia ini? Lalu jawab murid-murid, ada yang mengatakan satu Yohanes Pembaptis, berarti sebagai orang besar. Haleluya, berarti sebagai orang besar. Kemudian ada juga yang mengatakan Elia, berarti sebagai orang yang berkuasa. Kemudian ada pula yang mengatakan Yeremia, berarti seorang nabi yang bernubuat, tahu isi hati. Puji Tuhan. Ini hebat. Ini hebat. Tetapi ini belum menjadi dasar untuk menjadi seorang pemimpin di hadapan Tuhan. Orang besar belum menjadi dasar untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian orang yang berkuasa belum menjadi dasar untuk menjadi seorang pemimpin. Walaupun itu dikaruniakan, kemudian bernubuat, mengerti isi hati Tuhan, isi hati Tuhan dan isi hati manusia, bukan juga dasar menjadi seorang pemimpin. Maka oleh sebab itu, Yesus kembali bertanya kepada murid-murid, ayat 15 dan 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Hei, apa katamu? Terus, siapakah aku ini? Siapa aku ini? Terus, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu untuk yang kedua kali pertanyaan ini khusus ditujukan kepada murid-murid. Tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Di sini kita melihat jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin, saudaraku. Amin. Saudaraku, Mesias artinya yang diurapi. Mesias artinya yang diurapi. Di dalam Alkitab ada 3 hal yang diurapi. Di dalam Alkitab ada 3 hal yang diurapi. 1 raja. Di dalam Alkitab ada 3 jabatan yang diurapi. 1 raja, 2 imam atau imam besar, 3 nabi. Baru kemudian Simon Petrus melanjutkan, tidak hanya engkau Mesias, lanjut anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup. Kesimpulannya, Simon melihat 4 sifat di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus layak disebut sebagai pemimpin. Pemimpin, ukuran menjadi seorang pemimpin bukan karena dia orang besar, karena dia seorang yang berkuasa, sebagai seorang nabi bernubuat, tidak. Tetapi yang benar adalah jawaban daripada Simon Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus Raja Agung, kita dijadikan raja-raja untuk memerintah sebagai raja di bumi, lepas dari perhambaan dosa. Haleluya. Itu syarat pemimpin yang luar biasa. Kemudian Yesus adalah imam besar. Kita dijadikan imam-imam di bumi ini untuk melayani Tuhan, berarti menjadi hamba. Nah, itu pemimpin yang benar. Baru jabatan yang ketiga yang diurapi dalam Alkitab adalah nabi.
Nabi ini kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 13, Yesus berkata langsung kepada ahli Taurat dan orang Farisi, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabimu. Inilah pemimpin yang layak disebut jadi pemimpin. Imam, raja, imam besar, dan nabi. Barulah yang keempat, anak Allah yang hidup, penuh dengan keadilan. Jadi sebagai seorang besar belum layak disebut pemimpin. Orang berkuasa belum layak disebut pemimpin. Atau nabi yang bernubuat belum layak. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Barulah kita melihat ayat 18. Baca. Dan aku pun berkata kepadamu, barulah setelah dia mengetahui, mengenal 4 sifat itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus, barulah kita lihat respon Yesus. Aku pun berkata kepadamu, terus engkau adalah Petrus. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Iya. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Selanjutnya Yesus berkata, tadi Simon, engkau Kefas, artinya Petrus. Engkau adalah Petrus. Setelah Yesus berkata engkau adalah Petrus, lalu Yesus berkata, di atas batu karang yang teguh, aku mendirikan sidang jemaat Tuhan. Kegunaannya kalau rumah Tuhan dibangun di atas batu karang yang teguh, alam maut tidak menguasainya. Maut, alam dosa kejahatan, alam dosa kenajisan, alam dosa kefasikan, alam dosa kesombongan, alam dosa yang lain tidak menguasainya. Haleluya! Puji Tuhan! Jadi bukan soal siapa yang terbesar. Baru setelah ada pengakuan itu, barulah Yesus mengakui juga, engkau Simon Petrus. Di atas batu karang ini rumah Tuhan dibangun. Haleluya! Ayo kita berlomba-lomba menjadi kehidupan hamba Tuhan yang rendah hati. Supaya apa? Sidang jemaat dibangun di atas batu karang yang teguh. Saya kira catatan dan buku kita tidak sia-sia ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Barulah ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ayat 18 terus. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Terus, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Setuju? Beritu sidang jemaat dibangun di atas batu karang yang teguh, dibangun di atas korban Kristus. Terus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Saya rindu menerima mendapatkan kunci kerajaan surga. Haleluya, setuju? Yang rindu menerima, ingin mendapatkan kunci kerajaan surga. Ayo, ada rindu? Haleluya! Puji Tuhan, lambaikan tangan. Haleluya! Jadi bukan soal siapa yang terbesar ya. Haleluya! Puji Tuhan. Kita dapatkan kunci kerajaan surga. Kerendahan hati itu kuncinya. Sebab hanya orang hamba Tuhan yang rendah hati dapat mengikatkan diri dengan Tuhan lewat ibadah, lewat pelayanan sebagai pemimpin di dalam kerendahan hati. Coba baca kembali ayat 19. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Iya. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Puji Tuhan. Jadi kerendahan hati itu adalah kunci kerajaan surga. Kenapa? Karena hanya hamba Tuhan yang rendah hati mau mengikatkan Tuhan lewat ibadah, mengikatkan diri dengan Tuhan lewat pelayanan, dan mau berkorban. Puji Tuhan. Haleluya. Ini contoh kerendahan hati dari seorang hamba Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, Yohanes 1 ayat 43. Injil Yohanes 1 ayat 43 sampai 44 baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea.
Ia bertemu dengan Filipus Ya. dan berkata kepadanya, Ya. ikutlah aku. Ya. Kemudian dalam kisah yang sama tadi, berikutnya yang kedua, Yesus bertemu dengan Filipus terus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Terus Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas Ya. dan Petrus. kemudian Yesus bertemu dengan Filipus, lalu Yesus berkata, ikutlah aku. Lalu Filipus pun mengikuti Yesus. Filipus ini berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Puji Tuhan, itulah sedikit biografinya. Lalu ayat 45. Filipus bertemu dengan Natanael Ya, terus? dan berkata kepadanya, Ya, berkata kepadanya terus, kami telah menemukan dia kami telah menemukan dia siapa? Terus? yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat Ya, dan oleh para nabi, kami sama. Terus? yaitu Yesus, Ya. anak Yusuf dari Nazaret. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael. Pada saat dia bertemu dengan Natanael, dia langsung mengaku, aku sudah bertemu dengan Mesias. Berarti Filipus ini adalah hamba Tuhan yang rendah hati. Dia akui itu kepada Natanael. Lalu sama seperti Andreas membawa Simon kepada Yesus, demikian juga Filipus membawa Natanael kepada Yesus. Baca terus. Kata Natanael kepadanya, Ya. mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ayat 43:7. Kata Filipus kepadanya, Ya. mari dan lihatlah. Marilah lihatlah terus. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, Ya. lalu berkata tentang dia, Ya. lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ketika Filipus membawa Natanael kepada Yesus, lalu Yesus melihat Natanael, lihat, inilah Israel sejati. Kalau kita hamba Tuhan rendah hati, kita mau jadikan sidang jemaat sebagai orang Kristen yang sejati. Tandanya apa? Tidak ada kepalsuan di dalam melayani Tuhan. Haleluya. Tidak ada kepalsuan. Saudara duduk palsu? Tidak. Betul? Hamba Tuhan sejati. Haleluya. Tidak ada kepalsuan. Tidak ada kepura-puraan di dalam melayani Tuhan. A ya A, B ya B. Lebih daripada itu berasal dari setan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kristen sejati tidak ada kepalsuan. Hamba Tuhan sejati tidak ada kepalsuan. Haleluya. Di dalam nikah tidak ada kepalsuan. Amin, saudaraku. Di dalam menerima 5 jabatan, mungkin salah satu sebagai gembala, penginjil, guru dan lain sebagainya, tidak ada kepalsuan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, itulah contoh hamba Tuhan yang kedua. Sekarang contoh hamba Tuhan yang ketiga, yang rendah hati. Injil Yohanes 1 ayat 19 terlebih dahulu. Tadi ada 3 ya, ini yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya, Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. sebentar ya, saya minum dulu. Nggak tahu kok kering terus. Terima kasih kesabarannya ya. Yohanes 1 ayat 19 baca. Dan inilah kesaksian Yohanes Ini kesaksian Yohanes Pembaptis terus. ketika orang Yahudi dari Yerusalem Disebut juga nabi terakhir terus. mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya. Ya. Orang Yahudi mengutus orang imam, beberapa Lewi kepada Yohanes Pembaptis yang disebut juga nabi terakhir terus. Untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Siapakah engkau? Di ayat ini kita perhatikan orang Yahudi mengutus beberapa imam dan orang Lewi untuk menanyakan perihal Yohanes Pembaptis. Lalu kita lihat jawaban Yohanes Pembaptis ayat 20 sampai 22. Ia mengaku dan tidak berdusta. Ya, Katanya, mengaku dan tidak ada dusta, itu hamba Tuhan yang benar. Tidak ada dusta. Terus katanya, aku bukan Mesias. aku bukan Mesias. Hanya orang yang tinggi hati menjadikan dirinya
Mesias di dalam satu kelompok. Terus lalu mereka bertanya kepadanya, ya, kalau begitu siapakah? kalau begitu siapa engkau? Elia. Pertanyaan yang sama lagi. Terus Elia? Dan ia menjawab, Ya, bukan. Terus Engkau kan nabi yang akan datang. sama pertanyaannya. Memang Yahudi ini luar biasa keras kepalanya. Nah, punya pengalaman. Padahal di sini sudah punya pengalaman di pasal 1. Terulang lagi di Matius pasal 16. Kan keras kepala namanya itu. Dosa kalau diulangi keras kepala dan bebal berarti itu. Amin, saudara. Terus Dan ia menjawab, lalu bukan. Yohanes Pembaptis berkata, bukan. Terus Maka kata mereka kepadanya, ya, siapakah kalau engkau? begitu siapa? Terus Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. puji Tuhan. Setelah utusan orang Yahudi ini bertemu dengan Yohanes Pembaptis, bertanyalah mereka, apakah engkau Elia? Berarti sebagai orang yang berkuasa. Apakah engkau nabi yang akan datang itu? Berarti seorang yang bisa melihat isi hati Tuhan. Dia berkata bukan. Kalau begitu, apakah engkau Mesias? Aku bukan Mesias. Aku berkata jujur. Ayo belajarlah jujur ya. Dalam perkara kecil jujur ya. Ambil sore dulu. Puji Tuhan. Kalau di dompet masih ada selempitannya, istri tidak lihat ya. Tidak lain. Puji Tuhan. Udah ya. Di dompet saya masih ada selempitan. Tapi bukan menyembunyikan uang dari istri saya. Jaga-jaga uang bensin habis. Jangan langsung dihabisin semua. Jadi yang ditaruh untuk kebutuhan, tapi mana tahu kehabisan bensin. Nah itu boleh selempitan itu diambil. Bukan untuk menyembunyikan dari istri ya. Habis itu, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Jujur ya. Puji Tuhan. Haleluya. Sukacita, bahagia, puji Tuhan. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Jangan sampai dirusak suasana saudara. Haleluya. Tetap rendah hati ya. Kita tetap agungkan Tuhan Yesus. Kalau kita pasti bicara kematian Yesus dan kebangkitannya, kita nanti pasti menyampaikan, menguraikan khotbah kepada sidang jemaat. Jadi jangan kebablasan dalam hal bercanda. Bukan saya mau mengatur-atur, tidak, tapi hati-hati. Kalau mau dipakai itu rumusnya. Dan apa yang saya dapat ya saya bagi. Saya juga adalah orang bodoh. Betul ya Mama India? Puji Tuhan. Saya ini SPM. Tapi kalau menyerah bisa dipakai Tuhan. Betapa bodohnya saya dulu waktu sekolah kita. Saya minta diajar oleh pendeta yang diajari saya. Begini, oh makasih. Begini, makasih. Dan terus saya belajar terus. Dan saya harus rindu fasih dalam menyampaikan firman. Sebab itu saya tidak mau fasih di dalam hal berseloroh. Haleluya. Puji Tuhan, jangan dirusak pemakaian Tuhan. Baik. Mari kita lanjut lagi. Sudah sampai ayat berapa? Yosua 22. Barulah apa katamu tentang dirimu? Lalu jawab Yohanes Pembaptis, nabi terakhir, ayat 23. Jawabnya, ya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Terus luruskanlah jalan Tuhan, ya, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Puji Tuhan. Tanda seorang hamba Tuhan, dia tidak membesar-besarkan dirinya sebagai orang yang berkuasa, sebagai nabi, sebagai Mesias. Tetapi bagi seorang hamba Tuhan yang rendah hati, yang terpenting adalah bagi dia adalah menyuarakan isi hati Tuhan. Itu yang terpenting. Tidak terpenting itu perkara-perkara yang lain. Kalau ada mobil, yang lain-lain datang, puji Tuhan. Tetapi yang terpenting bagi seorang hamba Tuhan yang rendah hati, menggambarkan kerendahan hati dari seorang hamba Tuhan, yang terpenting bagi dia menyerukan isi hati Tuhan. Siapa yang mau mengakui hamba Tuhan menyerukan suara Tuhan di padang gurun? Tidak ada. Sebab kalau di tempat yang mewah, itu betul-betul hamba Tuhan yang rendah hati. Dapat dipahami saudara. Yang terpenting bagi kita menyuarakan firman Tuhan.
Tidak perlu sebutan Elia, sebutan yang berkuasa, sebutan yang rendah hati, tidak perlu. Yang terpenting, serukan firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan. Apa isi pokok yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis sebagai seorang hamba Tuhan yang rendah hati, nabi yang rendah hati? Luruskan jalan Tuhan. Kenapa ada seruan firman Tuhan? Luruskan. Karena sudah terlalu, maut itu sudah menjalar. Karena semua orang sudah berbuat dosa, menjalar seperti ular berliku-liku. Maut itu sudah menjalar seperti ular. Karena semua manusia sudah berbuat dosa oleh Adam. Sebab itu dia menyerukan firman Tuhan, luruskan jalan Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Ular yang berliku-liku itu, yang menjalar itu supaya lurus. Tusukkan kayu salib dari mulutnya sampai ekor, lurus. Sampaikan firman pengajaran salib, lurus. Haleluya. Puji Tuhan. Pasti lurus. Kalau kita bicara soal mukjizat, bicara ini, tidak lurus. Awal mula saya melayani, yang sakit sembuh, yang kista sembuh, yang kuning sembuh, sakit kuning, yang kandungan rahim tertutup, terbuka, kerasukan setan, diusir setan dan lain sebagainya. Apa itu ukurannya saya lalu masuk surga? Belum tentu. Masih banyak liku-likunya. Masih belum lurus. Yang penting yang bisa membuat kita lurus adalah pengajaran salib. Luruskan kayu salib itu dari mulutnya, tusukkan. Nanti dia lurus. Haleluya. Puji Tuhan. Itu hamba Tuhan yang rendah hati. Yang terpenting menyerukan firman Tuhan, pengajaran salib, supaya semua yang berliku-liku lurus. Tidak bisa kita luruskan orang dengan uang. Habis uang, berliku-liku lagi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Setuju ya? Haleluya. Puji Tuhan. Saya bahagia mendapat seruan pengajaran salib. Saya pun harus ditusuk supaya lurus. Kayu salib yang kasar, sakit, kasar, sakit, tapi harus. Sakit bagi daging. Saat kita dengar firman Tuhan, sakit bagi daging, tapi harus supaya lurus. Amin. Saya menghargai Pendeta Alex dari Lampung. Pertemanan diawali dari internet, lanjut dengan persekutuan ini. Tidak berhenti sampai di sini ya Pak. Kita lanjut nanti ya Pak Sinaga ke Lampung ya. Betul ya Pak Alex? Kami lanjut nanti ke sana kalau Tuhan izinkan. Kita bawa kabar yang besar ini ya. Amin. Berkat nama Tuhan Lampung. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada misi penginjilan, tapi pengajaran mempelai seperti kilat yang memancar dari timur, melontarkan cahayanya sampai ke barat. Terwujudlah pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Kemudian ayat 24. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Orang Farisi ini ahli Taurat, tapi masih berpegang teguh kepada adat istiadat orang Yahudi. Aturannya kuat, tapi tidak ada kemurahan. Ayat 25. Mereka bertanya kepadanya, Ya. katanya, Ya. mengapa engkau membaptis Ya. jikalau engkau bukan Mesias? Engkau membaptis. Jikalau kau bukan Mesias, kenapa kau membaptis? Terus Bukan Elia, bukan seorang yang besar. Terus dan bukan Nabi yang akan datang. bukan Nabi yang akan datang. Sebetulnya dia Nabi yang akan datang. Sebab dia membuka jalan. Dia Elia. Tapi dia tidak bagi dia tidak penting itu kuasa. Yang terpenting adalah di dalam kerendahan hati dia serukan firman Tuhan yang benar dan murni. Itulah pengajaran salib untuk meluruskan yang berliku-liku. Terus Yohanes menjawab mereka, lalu Yohanes menjawab, terus aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. ya, orang Yahudi tidak mengenal Roh Kudus ya. Yohanes membaptis dengan air, kemudian nanti dibaptis Roh Kudus. Dunia tidak mengerti Roh Kudus, tidak mengenal pekerjaan Tuhan,
Kegiatan roh mereka tak kenal semacam ini. Hanya hamba-hamba Tuhan yang rendah hati yang mengenal kegiatan roh semacam ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Terus, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. puji Tuhan. Lihat kerendahan hati daripada Yohanes Pembaptis ini. Dia berkata selanjutnya, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pekerjaan di dalam penyatuan untuk menjadi sepasang sepatu, sepasang nikah, itu pekerjaan dari kasih Allah yang mempersatukan menjadi sepasang. Itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Itu berarti tanda kerendahan hati daripada Yohanes Pembaptis. Nikah menjadi satu itu pekerjaan Allah, kasih Allah, bukan pekerjaan saya. Tapi saya harus sampaikan di dalam hal penyatuan ini. Setuju? Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam hal penyatuan itu pekerjaan dari kasih Allah. Tidak boleh kita sombong-sombong. Tapi kita harus sampaikan kabar mempelai. Di dalam kabar mempelai mengandung roh mempelai. Roh mempelai itu roh mempelai laki-laki, mempelai perempuan menjadi satu. Itu roh mempelai. Maka Nabi Yohanes ini seorang pekabar mempelai yang rendah hati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terjadi penyatuan. Ayo, mulai sekarang kita terjadi penyatuannya. Haleluya. Kalau ada kesatuan, di situ ada suatu kebahagiaan, ada damai sejahtera. Jangan berlomba-lomba siapa yang tertinggi, siapa yang terhebat. Justru terjadi clash, cross, sikut mengikut, terjadi saling menuduh, menuding, mempersalahkan satu dengan yang lain. Akhirnya hilang damai sejahtera. Biarlah terjadi penyatuan, diikat oleh kasih Allah, menjadi sepasang. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami. Terimalah pengajaran mempelai, sampaikan di dalam roh mempelai ada kesatuan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berbahagia, kita semua juga tentu berbahagia ya dalam kesempatan ini. Kita pulang sebentar buat bisa tetap berpegang teguh kepada pengajaran mempelai. Amin. Untuk membuat sepasang menjadi satu, diikat oleh kasih Allah. Itu bukan pekerjaan manusia. Kita lanjutkan terus pekerjaan ini sampai ke Lampung, Sumatera, dan lain sebagainya. Haleluya. Kita kobarkan pengajaran mempelai, persekutuan pengajaran tabernakel. Puji Tuhan. Ayat-ayat terakhir Injil Yohanes 17. Boleh dibaca 14 menit. Demikian firman Tuhan. Ya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Ayat 13. Tetapi sekarang, Ya. aku datang kepadamu, Aku datang kepadamu, ya Allah, ya Bapa, terus dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, masih di dunia, belum terangkat, terus supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. ya, terus Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, aku memberikan firman salib yang ditusuk supaya yang berliku-liku menjadi lurus, terus dan dunia membenci mereka. ya, Karena- salib ditolak dunia, saudara. Tidak ada yang menikmati salib. Bangsa orang Yahudi saja tersandung dengan pengajaran salib. Bagi orang dunia kebodohan. Dapat dipahami, saudaraku. Tapi Paulus tetap berdiri dengan pendirian yang teguh, pengajaran salib. Walau dia tidak terpengaruh dengan orang Yahudi, tidak terpengaruh dengan orang Yunani. Saya berharap kita berpegang teguh ya, amin saudaraku, dengan pengajaran salib, yaitu pengajaran mempelai di dalam persekutuan pengajaran tabernakel. Puji Tuhan. Terus, Karena mereka bukan dari dunia, ya, bukan dari dunia. Kita bersyukur Tuhan berikan firman kepada kita. Terus, yang ini terus. sama seperti aku bukan dari dunia. Bukan dari dunia, kita bukan lagi orang dunia.
dengan sifat dunia. Kita sudah lepas dari roh-roh dunia, tetapi jangan juga masuk lagi terperangkap dengan rupa-rupa peraturan. Amin, saudaraku. Terus, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tidak. Terus, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi sebelum Yesus naik, mati 3 hari kemudian bangkit, 40 hari kemudian naik, lalu Tuhan Yesus sebagai pemimpin, sebagai seorang pemimpin yang sejati, menyerahkan kawanan domba. Sudah diberikan, dibawa ke padang penggembalaan, firman Allah sudah diberikan, lalu selanjutnya diserahkan kepada Bapa untuk selanjutnya dipelihara. Jadi kita ditinggalkan tidak begitu saja. Dia pemimpin yang sejati. Hanya satu pemimpin sejati, Mesias. Dia bertanggung jawab loh kepada kawanan domba. Haleluya. Kita belajar bertanggung jawab terhadap kawanan domba. Jangan begitu saja diserahkan. Terus, mereka bukan dari dunia. Terus, sama seperti aku bukan dari dunia. Terus, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Terus, lalu, terus. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Terus, dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Dikuduskan bagi kita. Terus, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Terus, dan aku bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Ya, doa seorang pemimpin yang sejati. Terus, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Berarti kepada bangsa kafir yang percaya. Terus, supaya mereka semua menjadi satu. Kafir dan Israel menjadi satu. Terus, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Terus, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Ini kerinduan, ini doa dari seorang pemimpin yang sejati, supaya anggota tubuh yang berbeda, kafir dan Israel, bersatu. Kesatuan itu harus sama seperti kesatuan antara Bapa dengan anak, bukan kesatuan karena ada yang lain-lain. Harus diikat dengan kasih Allah. Amin, saudaraku. Itulah Nabi Yohanes. Dia rendah hati untuk menjadi sepasang, disatukan, diikat oleh kasih Allah. Jangan sampai kita diikat oleh yang lain-lain. Amin, saudaraku. Jangan gunakan ikatlah dirimu dengan mamon. Jangan begitu. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan bersuka cita. Haleluya. Inilah sasaran akhir dari ibadah pelayanan di atas muka bumi, supaya anggota tubuh yang berbeda menjadi satu. Ukuran kesatuan Bapa dengan anak, anak dengan Bapa, diikat oleh kasih Allah. Itu bukan pekerjaan Nabi Yohanes. Ayo, hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Ayo kita bawa sidang jemaat. Andreas bawa Simon, lalu berdirilah rumah Tuhan di atas batu karang yang teguh, lepas dari alam maut. Kemudian Filipus membawa Nathanael menjadi Kristen sejati, tidak ada lagi kepalsuan. Amin, saudaraku. Puncaknya terwujudnya pembangunan tubuh Kristus yang sempurna yang ketiga kalinya. Itulah menjadi sidang mempelai wanita Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.